Catatan penting kita pada pagi hari ini adalah bagaimana kita kemudian bisa memahami permasalahan dan berusaha mencari solusi atas masalah yang dihadapi di desa, dan kemudian bagaimana kita bisa lebih mampu untuk melakukan koordinasi, kolaborasi dengan para pihak, karena permasalahan yang dihadapi di desa tidak cukup selesai hanya dilakukan atau dikerjakan oleh kawan-kawan dari tenaga pendamping profesional. Kawan-kawan TPP harus eh, mempunyai jejaring, kemudian bisa melakukan berikan solusi kepada desa-desa yang menghadapi permasalahan. Kalau kita tidak bisa, makanya sahabat kita, kawan kita, baik itu civil society, baik itu akademis, baik itu swasta, yuk kita bersama-sama. Dan saya yakin tidak ada yang tidak bisa dilakukan selama kita punya niat, kemudian kita mampu action. Saya kira APBDes, kemudian RKPDes dan RPJMDesnya ada satu kegiatan yang memang benar-benar kolaboratif. Dan ini menjadi, kalau itu ada, itu menjadi poin penting bagi pemerintah desa, tidak sekedar bagi kita, tapi bagi pemerintah desa menjadi poin penting, karena itu akan menjadi jejak awal untuk kemudian melakukan proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa menggunakan yang kolaboratif gitu ya. Apakah itu mungkin? Sangat mungkin sekali, sangat mungkin sekali. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia kawan-kawan desa di seluruh Indonesia yang sudah bergabung di Ngobrol Desa pagi hari ini episode 103. Pada pagi hari ini kita akan mendiskusikan atau memperbincangkan tentang kerjasama lintas sektor. Jadi kolaborasi antara apa akademik dengan swasta ini lintas sektor, perlu ada tambahan pemerintah juga, di pemerintah desa, pemerintah. Jadi kalau bicara lintas sektor itu, kalau pentahelik atau apa kemarin itu, berarti ada bagaimana pemerintah, bagaimana masyarakat, bagaimana sektor swasta, bagaimana apa akademisi, dan bagaimana media. Tapi mungkin kita akan lebih bicara tentang kolaborasi akademis dan swasta. Yang akan menjadi pemantik diskusi kita adalah Mas Panudi. Jadi pada kesempatan kali ini, silakan Mas Panudi, apa yang menarik atau apa yang perlu kita perbincangkan. Mungkin ini terkait dengan kegiatan penugasan dari Mas Panudi sebagai tenaga pendamping profesional tentang bagaimana membangun jejaring kampus dan juga pengusaha atau dunia usaha menjadi salah satu bagian penting mungkin menurut Mas Panudi. Tapi lebih jelasnya silakan Mas Panudi bisa langsung mengantarkan pagi ini kita berbincang. Silakan. ya, terima kasih Pak Dekoco. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berjumpa kembali di Ngobrol Desa episode 103. Kami ucapkan selamat pagi kawan-kawan pegiat desa, tenaga pendamping profesional, perangkat daerah, juga pengurus BUMDes, kepala desa, perangkat desa, dan yang lain-lain yang pada pagi hari ini sudah bergabung di Ngobrol Desa. Ya, kami mengangkat sebuah topik, yaitu kerjasama lintas sektor desa berkolaborasi dengan akademis dan swasta. Ini sebenarnya kami mencoba mengekspresikan dari yang sudah jalan itu, yang sudah jalan di beberapa desa tempat kami, bahwa ini kerjasama lintas sektor yang pertama, ini saya contohkan itu di salah satu desa di tempat kami adalah namanya Desa Trangsang, Kecamatan Gadak, Kabupaten Sukoharjo.
Desa Trangsang ini sebuah desa yang ada industrinya, bumi industrinya, juga ada pertaniannya. Ini ada kerjasama lintas sektor, minimal minimal ada 4 sektor dari dinas itu, minimal 4 sektor. Pertama adalah sektor pertanian, jelas karena di sana juga terbentang eh, tanah untuk pertanian luar biasa. Eh, Pertanian adalah pertanian padi. Kemudian yang kedua adalah UPD Disperindak. UPD Disperindak karena di sana sentral industri, home industri, rotan, kerajinan rotan. Kemudian tidak lepas dinas PMD pasti, karena itu desa pasti di bawah dinas PMD. Juga yang keempat adalah dinas pariwisata. Dinas pariwisata minimal 4 itu, minimal itu, bahkan mungkin bisa lebih itu. Kemudian dari 4 sektor itu melakukan kerjasama. Yang pertama pertanian, pertaniannya tadi sampaikan adalah pertanian padi, karena memang sana itu sawah itu mendapatkan aliran irigasi teknis. Kemudian pasti kaitannya dengan aliran eh, irigasi teknis itu sepanjang waktu, dalam sepanjang tahun itu bisa melakukan cocok tanam. Nah, tapi tetap nanti ada beberapa hal yang menurut saya perlu kami berikan catatan itu. Sehingga pertanian juga bagus di wilayah tersebut. Kemudian tadi kami nyampaikan akademisnya. Akademis ini ada beberapa kerjasama dengan akademis yang sering entah itu penelitian, entah itu katakanlah magang, entah itu apa, termasuk mungkin juga dinas pendidikan tadi, dinas pendidikan karena itu juga dari dinas pendidikan. Ya, tadi kaitannya dengan akademis, beberapa akademis di sekitar Solo itu dari Universitas 11 Maret, dari ISI, dari Uniba, dari UMS dan lain-lain itu hampir setiap saat ada kerjasama dengan akademis. Ya. Dalam rangka apa nanti kita juga. Kemudian juga dari swasta. Ternyata di samping kaitannya dengan warga setempat yang sebagai investor, juga tenaga kerjanya juga tenaga kerja. Dan ini saya kira juga ada dari investor luar, tapi mayoritas adalah investor warga setempat. Dan itu pun menggerakkan di samping warga setempat dan desa sekitarnya, juga bahkan desa-desa yang lain, desa-desa lain, bahkan sampai desa daerah Jogja, daerah Gunung Kidul itu. Karena apa? Tadi kaitannya dengan ini kerjasamanya. Kenapa tadi eh, ada minimal 5 tadi? Pertama jelas pertanian itu jelas kaitannya dengan ketahanan pangan, itu tidak lepas bahwa eh, di situ eh, panennya juga relatif bagus. Kemudian karena irigasinya tadi sepanjang tahun. Kemudian eh, mau tidak mau pasti menopang kaitannya dengan pangan di wilayah tersebut. Di wilayah tersebut itu pangan yang khususnya padi. Itu hanya catatan mungkin yang perlu adalah ini. Karena era sekarang ini dengan melihat perubahan iklim ini, sehingga terjadi perubahan cuaca, yang ini yang perlu adalah sebuah catatan, ya ada beberapa kelemahannya, itu ketika bercocok tanamnya, itu tidak serempak. Ini yang menurut saya adalah catatan kami.
kami sudah memberikan masukan, harusnya juga ada eh, ketika bercocok tanam itu juga dalam waktu serempak. Nah ini yang PR kami biar ya kenapa? Ketika bercocok tanam di kawasan tersebut serempak, termasuk di desa Trangsang tersebut, pertaniannya minimal mengurangi hama-hama itu loh. Nah, ini yang eh, catatan kami yang salah satunya itu yang kaitannya dengan pertanian ini. Ya, sehingga apa itu terjadi adalah ya adanya hama itu. Ya. Kemudian eh, sebenarnya juga sudah diinisiasi kaitannya dengan apa itu kaitannya dengan tadi karena itu industri kerajinan rotan walaupun di sana bukan produk rotan tapi di sana ada istilahnya itu sudah kuat itu koperasinya itu sudah kuat koperasi dari pengrajin atau pengusaha rotan itu karena rotan ini ekspor Pak di ekspor ke mancanegara gitu loh. Ke mancanegara koperasinya itu kuat tapi kemarin saya anu kan nggak mau jadi koperasi di Samarwati karena sudah relatif kuat itu. Kemudian eh, setiap tahun itu dari karena itu juga sudah mendapatkan SK Desa Wisata dari Dinas Pariwisata juga. Eh, Kemudian sana tadi kaitannya dengan ada salah satu lokasi karena warna lokal tersebut itu ada apa itu eh, lokasi kalau dilihat dari historisnya lagi nah historis enggak saya enggak kalau historis itu dari eh, pengrajin rotan itu memang dulu abdi dalam atau demangnya itu eh, sebagai katalah yang menginisiasi kaitannya dengan kerajinan rotan itu Demang apa Wongso siapa itu saya lupa gitu. Dan itu dimanfaatkan oleh kawan-kawan juga kawan-kawan di desa. Namun awalnya memang juga Pak De, eh, karena kalau awalnya hanya tradisional ya hanya itu aja. Kemudian beberapa tokoh ya bukan ya termasuk yang dari keturunan Demang, kemudian ya kanan kirinya tokohnya itu eh, belajar dengan orang orang asing, orang luar negeri. Yang terkait apa? Yang terkait dengan berbagai desain eh, kerajinan yang berbahan rotan ini. Nah ini yang ya ini yang cukup menarik ini, sehingga eh, warga warga sana itu ketika melihat kaitannya desain itu sudah bisa nanti ketika itu langsung istilahnya menirunya dengan modifikasinya langsung bisa ya. Ini yang eh, menurut saya luar biasa. Ya, ya. Juga ini Pak Di, ternyata yang tertarik jadi pengrajin dan pengusaha ekspor terangsang apa itu rotan di desa Terangsang itu dari hari ke hari itu justru generasi akhirnya apa? Akhirnya generasi muda. Itu ada beberapa ya eksportir itu masih muda, umur sekitar 30-an, ya sekitar puluhan bahkan kurang dari 30 sudah jadi pengusaha ekspor rotan itu, kerajinan rotan ini. Nah ini nih, kemudian perannya dari termasuk Kementerian itu memberikan apa, subsidi membuat semacam apa apakah gudang atau kalau gudang enggak juga gudang atau apa semacam tempat untuk pengolahan pengolahan itu dari dapat dari subsidi dari kementerian. Tapi eh, koperasi ini kerjasama dengan koperasi itu juga dengan Kementerian Koperasi itu dari koperasi tersebut itu harus menyiapkan lahan berapa hektar kemarin. Pokoknya lebih dari 1 hektar, ya. Lebih dari 1 hektar, 2 hektar atau 3 hektar. Yang itu harus disiapkan. Kemudian kaitannya bangunannya adalah dapat itu.
ini juga luar biasa. Hanya saja mungkin catatan-catatan yang menurut saya perlu kami beri catatan juga kaitannya dengan ketika kaitannya dengan apa ya dari pengolahan itu, catatannya saya kira ya biasa pemerintah birokrasi kadang eh, dikasih masukan-masukan kadang kurang. Tapi sebenarnya ketika mendapat, karena itu tidak swakelola Pak D. Ketika swakelola no, no problem gitu loh. Itu yang catatan hingga agak kurang maksimal itu loh kaitannya dengan itu alat-alatnya itu. Bisa dimanfaatkan, tapi ada yang catatan kami hal-hal yang perlu ditindaklanjuti kurang maksimal. Kemudian dari warga bersama pemerintah desa itu sudah beberapa tahun itu istilahnya tadi melestarikan budaya tadi dari warisan eh, Mbah Demang Wongso siapa tadi itu eh, membuat event setiap tahun namanya adalah event ya semacam apa gebyar kali kalau istilahnya bukan gebyar kalau di sini itu istilahnya sini adalah semacam event pameran tapi istilah Jawa itu apa gebyar kaitannya dengan setiap tahun kaitannya dengan eh, apa ya beberapa agenda itu setiap tahun dan sana itu agendanya salah satunya adalah lomba membuat desain kerajinan rotan. Kemudian lomba eh, festival kaitannya hasil-hasil produk itu juga memanfaatkan limbah-limbah produk itu menjadi sebuah apa itu produk inovasi. Ya dengan katakanlah dengan setiap tahun berubah topik atau temanya dan itu dilombakan. Dan ini yang menarik adalah partisipasi dari warga setiap RT, setiap RW, bahkan setiap warga termasuk pengusaha itu, pengusaha atau pengrajin itu luar biasa. Ini yang menurut saya kalau dikalkulasi antara katakanlah yang subsidi yang disediakan oleh pemerintah desa dengan anu itu jauh. Jauh karena apa? Karena masing-masing setiap RT dan itu dirangkai sekitar ya katakanlah 5 hari itu 1 pekan itu dengan berbagai atraksi dan lain-lain juga dengan berbagai tadi lomba-lomba tadi termasuk lomba taman dan lain-lain. Ini juga melibatkan tadi dari swasta jelas pengusaha pengrajin, kemudian dari akademis itu baik itu mulai dari karena pasti ada agenda-agenda kaitannya dengan untuk sampai ke sana kan pasti ada acara-acara baik itu senang seni budayanya itu melibatkan kawan-kawan direksi mulai dari mungkin apa ya menginisiasi ya tari yang kaitannya dengan apa awal mula dari pengrajin rotan akhirnya mau nggak mau kan juga membuat ide bagaimana apa istilahnya orang Jawa itu nggodak gadoknya cocok itu. Ini juga sangat menarik. Sehingga perannya sampai penjurian desain, penjurian festival, lomba dari itu juga. Kemudian tadi yang terkait dengan ini kan sudah dikaitkan dengan jadikan wisata juga, wisata edukasi. Sehingga setiap saat, mungkin baik waktu liburan atau tidak, itu ada kunjungan-kunjungan dari eh, apa itu pelajar, siswa, juga dari mahasiswa. Kalau mahasiswa mungkin kaitannya tadi dengan penelitian-penelitian, kalau siswa itu kaitannya dengan edukasi. Edukasi ke pengrajin-pengrajin itu setiap setiap ya luar biasa lah. Ya, hanya kuantitatifnya berapa ribu orang setiap tahunnya kami belum punya catatan. Gitu. Itu yang terkait dengan sehingga wisata edukasi juga jalan eh, keterlibatan dari berbagai yang tidak hanya tidak hanya di wilayah sekitarnya tapi sampai ke luar luar daerah luar provinsi juga
ini juga ketika festival itu kan kami juga memberikan masukan. Kami biasanya jadi salah satu jadi bagian dari juri kata beberapa lomba tadi. Ini saya pribadi biasanya dianukan juri tadi, sehingga kami tahu persis dari apa itu tamu-tamunya, tamu-tamu yang termasuk tamu yang undang adalah dari eh, warga asing juga, itu loh, dari warga asing. Kemudian untuk melengkapi tadi, kalau hanya rotan aja, pengrajin rotan aja, itu dengan inisiasi warga juga didukung oleh pemerintah desa. Sana itu ada lokasi namanya Gayam Pitu, Pak De. Gayam Pitu. Saya kira itu juga mungkin kalau di Google atau Gayam Pitu itu pohon gayam di lokasi tertentu ya, yaitu di lokasi itu. Ini ya pohon-pohon gayam yang sudah istilahnya sudah mungkin ratusan tahun. Di sana ada mata mata airnya yang itu akhirnya dibuat istilahnya eh, tempat tempat wisata. Di situ ada tempat wisata dua itu. Satu untuk kolam kolam anak-anak. Kemudian yang satunya karena itu ada bau mistis itu yang di lokasi tertentu karena ada apakah setiap malam Jumat Kliwon atau setiap malam Jumat itu masih ada eh, budaya budaya tidak orang situ ya dari mana yang mulai kepercayaan ya katakanlah eh, mistis katakanlah permintaan di situlah. Kami tidak lepas ya kami terlepas apakah itu syirik atau tidak kami enggak tapi saya melihatnya dari segi adat budaya dan itu sudah terbiasa. Nah ini bagian juga yang untuk melengkapi kaitannya tadi dengan wisata edukasi dan kami juga melengkapi juga kaitannya dengan apa itu kaitannya dengan wisata tempat ini. Tempatnya Pak Dir, tempatnya sangat-sangat adem, adem kalau dingin enggak, tapi adem karena kan itu daerah dataran dataran itu dan gayam itu pohon gayam lah, pohon gayam itu terkenal gayam itu. Kalau kalau mitologinya legendanya itu katanya dulu itu eh, katanya itu tempat tempat apa ya? Tempat apa apakah zaman dulu atau apa itu ada pernah eh, tempat untuk nabuh gamelan atau nanggap wayang dan nabuh gamelan lah di daerah itu. Tapi kami yang jelas itu kan legenda atau mitis atau mitologi kan. Ya, itu yang menarik dan itu dijadikan juga bagian dari ikon wisata. Itu kalau di anu nanti bisa juga itu dilihat kira-kira seperti apa kayak namanya Gayam Pitu. Dan kami juga mencoba melengkapi untuk menginisiasi pada pemerintah desa dan warganya itu eh, mungkin dua tahun yang lalu kami ini silahkan kalau ini karena ini kan sudah ada lokasinya tempatnya kenapa tidak juga disiapkan kaitannya dengan apa itu kulinernya. Kebetulan di warga tersebut ada salah satu ya chef yang terkenal lah minimal di sekitar Solo Raya. Kenapa nggak dimanfaatkan eh, kulinernya juga? Ya, karena apa? Harapannya ya ketika tamu-tamu wisata itu biar katalah eh, kerasan. Nah, istilah Jawa itu kerasan atau istilahnya di situ tidak harapannya kan tidak setelah lihat terus pergi, tapi bisa menikmati kaitannya dengan alamnya, pertaniannya juga bisa nikmati kaitannya dengan tadi kerajinannya, juga bisa nikmati kaitannya dengan keseniannya. Gitu. Nah, ini juga kaitannya menikmati kulinernya. Nah, ini yang menarik dan itu setiap tahun dan eh, kalau kerjasama dengan akademis jelas itu terus menerus dari berbagai universitas dan terus berlanjut dan ketika orang melihat
minimal ke balai desanya aja itu sudah eh, orang sudah senang karena apa? Hasil hasil lomba tadi, lomba kerajinan apa itu rotan itu, hasil lomba itu tetap dipajang di situ. Ketika ada yang beli ya diperbolehkan, silakan dibeli, dibeli. Nah, ini pernah juga dibeli oleh salah satu pengusaha juga katanya. Dan itu menariknya apa? Karena yang dibuat itu dari istilahnya limbah-limbah eh, pengrajin rotan itu salah satu ada yang waktu itu jadi bentuk semacam kuda. Terus kemarin ada bentuk karena temanya kan lain-lain. Kalau kemarin temanya kaitannya wayang Rojo Molo. Nah ini yang menarik di situ. Dan ini sudah jalan jalan bertahun-tahun terkait dengan event ini juga ini peran-peran tadi peran kolaborasi juga dengan akademi swasta dan desa dan sektor juga tadi. Sehingga kalau dari sektor ya perannya ya memfasilitasi aja, tapi kalau dan peran yang paling utama adalah dari partisipasi warga desa tersebut itu loh. Silahkan dari rekan-rekan kalau pengen pengen katakanlah main silahkan. Dan ini kelebihannya juga, Wadi. Ini kelebihannya juga. Eh, Trangsang itu desanya itu dilewati anu rel kereta api dari Surabaya ke Jakarta lewat itu, termasuk kereta KRL. Stasiunnya namanya Stasiun Gawok. Stasiun Gawok itu lokasinya ya di dekat dengan Desa Trangsang itu, berdekatan dengan Desa Trangsang. Nah ini juga menarik. Mungkin orang orang Gawok itu yang terkenal mungkin sekarang pasarnya Gawok itu, pasar tradisional yang Gawok. Nah, stasiun Gawok itu juga ketika orang mau katakanlah sambil menikmati anu tidak harus anu ya lewat lewat dengan kereta. Kalau kereta KRL itu pasti turun di stasiun itu. Kalau mungkin kereta cepat enggak. Ya. Kalau itu ini yang menarik juga ini termasuk yang mau apa yang katakanlah mendorong atau mendukung kaitannya dengan desa itu menjadi tadi salah satu. Namun yang perlu kami sampaikan juga, kami sebenarnya sudah berbincang-bincang dengan beberapa desa. Memang untuk menjadikan katakanlah kerjasama antar desa kaitannya dengan ya katakanlah istilahnya kawasan kawasan wisata itu memang juga ya tidak mudah. Sebenarnya tidak jauh dari situ masih satu kecamatan nggak begitu jauh juga. Sebenarnya juga ada desa yang produk itu satu kampung itu memproduk blangkon istilahnya ya desa desa busana Jawa lah. Tidak hanya blangkon aja, ya dari berbagai macam, namanya desa kerajaan. Itu sama saja, ketika dilihat itu ya dulu warga setempat itu jadi abdi dalam keraton, akhirnya mengembangkan di desa tersebut gitu loh. Nah ini sebenarnya kami juga mencoba mengelingkan ke sana itu, tapi ya memang itu harus harus ada komitmen dari leader masing-masing desanya, juga dari warganya, juga dari lintas sektornya ini. Nah ini memang kami sudah mencoba yang satu juga kita garap dan kita ajak kerjasama dengan akademis. Nah ini memang komitmen personal ini tidak mudah ya. Dan itu sudah diadakan festival panahan juga itu, festival panahan dan kita kerjasama dengan paguyuban panahan Solo Raya. Nah ini sebenarnya kan leader ini harus menangkap itu ketika itu harusnya ya proaktif tuh loh. Sebenarnya dari pihak akademis itu sering mengundang, bahkan yang undang sekelas rektor itu kan nggak main-main juga ini. Ini kan nah, saya yang kurang respeknya salah satu desa itu yang tadi bukan desa Trangsang tapi desa lain yang satunya. Ini yang kurang respek. Nah ini menurut saya yang kami juga misalnya akan saya tahunya setelah kami dikasih tahu kawan kami kebetulan dekan salah satu dekannya. Nah ini yang menurut saya wah ini sayang ini beri kesempatan. Ini nih Pak Di, sehingga peran-peran ini, peran dari lintas sektor untuk katakanlah, ya ini kan dampaknya pasti. Kalau
Kalau dampak ekonominya pasti itu. Dampak ekonominya di desa terangsang sekitarnya jelas kaitannya dengan apa itu lapangan pekerjaan itu jelas no problem. Bahkan sampai memberikan lapangan pekerjaan ke desa-desa di daerah Gunung Kidul, Gunung Kidul DIY. Karena salah satu pengusahanya, kebetulan juga ketua BUMDes, kami juga sering ngobrol-ngobrol, ada bagian-bagian tertentu yang dikerjakan, dikirim bahannya ke Gunung Kidul. Ini kan juga luar biasa. Tidak hanya Gunung Kidul saja, itu hanya di kabupaten yang lain saya lupa tadi kemarin. Ini yang menurut saya adalah luar biasa kaitannya dengan berangkat dari tadi satu dari tokoh yaitu Demang Wongso tadi, kemudian juga ada semangat dari pemerintah desa dan lembaga di desa itu juga kaitannya dengan lintas sektor dan akademis tadi. Ini memang harapan kami seperti itu. Sebenarnya tidak hanya desa itu, ada desa yang lain juga. Mungkin agak berbeda kaitannya, tapi yang jelas prototype-nya desa satu dengan yang ini berbeda, tapi terjadinya tadi kaitannya dengan apa itu kerjasama lintas sektor, kemudian juga kaitannya dengan kolaborasi desa dengan akademis dan swasta. Ini yang menarik ini beberapa desa tempat kami itu terjadi seperti itu, dan itu sejak jauh dari Kota Solo. Desa Terangsang itu tidak jauh dari Kota Solo. Kalau dengan daerah Kartosuro, Kecamatan Kartosuro juga tidak jauh. Itu ketika ke Jogja, umpamanya mampir ke situ, baik itu lewat darat dalam konteks pakai bis atau motor, atau tadi saya kalau lewat kereta tadi KRL, itu jelas pasti lewat di situ. Hanya kalau lewat bis itu harus masuk sedikit itu. Ini nih Pak Di yang berikan gambaran, kami sebenarnya mencoba untuk menghidupkan sampai mungkin termasuk kulirnya sampai di malam hari. Ini memang perlu komitmen komitmen yang kuat juga dari top leadernya di kabupaten. Kami sebenarnya, wah ini kalau di apa ya, dilirik kaitannya dengan ini. Karena apa? Kalau Solo mungkin sekarang sudah setiap malam itu kuliner-kuliner itu sudah luar biasa. Nah ini harapan kami di daerah sana itu karena tadi ada kelebihan-kelebihan tadi juga. Tapi ini kan perlu perlu apa? Perlu komitmen yang kuat dan penganggaran, perencanaan dan penganggaran kuat di top leadernya. Tinggal nanti OPD. Ini yang terus terang kami baru baru memikirkan ke sana. Wah ini juga berat juga kalau tidak ditopang itu. Itu Pak Di, kaitannya dengan topik sekilas ya. Sekilas ini juga kami hanya menyampaikan contoh konkret lah. Contoh konkret tidak hanya teori tapi contoh konkret di wilayah dampingan kami. Gitu loh. Untuk sementara itu Pak Di, sambil menunggu masukan kawan-kawan. Monggo Pak Di. Oke, terima kasih. Ini menarik ya. Menurut saya bagian yang menjadi penting, saya jadi ingat beberapa tahun yang lalu saya sempat bertemu dengan salah seorang wakil bupati, berdiskusi kecil lah tentang bagaimana meningkatkan potensi yang ada di wilayah gitu kan. Karena kebetulan diskusinya mengarah pada apa yang saya sampaikan tentang kenapa sih Pemdanya kok nggak inovatif, malah justru artinya mengambil hak ah, ketika satu area itu kemudian sudah tumbuh tanpa sentuhan Pemda. Kemudian Pemda datang menata, mengatur yang bahkan kadang agak membuat kacau tatanan yang sudah ada. Dan kemudian terasa menggeser apa yang sudah ada sebelumnya. Jadi kelompok masyarakat yang kemudian tergabung dalam kelompok sadar wisata atau kelompok-kelompok masyarakat yang lain itu
ketika bicara wisata kemudian malah Pemda membuat kebijakan yang memberikan ruang besarnya kepada swasta yang tidak terlibat dari awal, dari barang tempat itu sudah tumbuh baru kemudian diberikan karpet merah ke investor mama. Ini yang menarik adalah statement beliau tentang ya itulah kita ini belum terbiasa atau belum bisa menemukan potensi. Jadi kalau menemukan potensi itu lebih pada apa yang dimiliki mereka tidak sadar sehingga ketika kemudian ada yang sudah memulai kemudian berpikir rakus untuk mengambil manfaat. Jadi berpikir retribusinya, berpikir tentang perizinannya, perpajakannya dan seterusnya. Tapi hal seperti ini yang mungkin menjadi tantangan Mas Paludi, bagaimana kolaborasi antara swasta, akademisi, dan pemerintah ini ya mesti inline. Justru lebih dilihatnya pada bagaimana ekonomi bisa tumbuh, pemberdayaan masyarakat berjalan, maka sebenarnya pemerintah akan dapat manfaat karena memperingan kerja kan kira-kira seperti itu. Oke, di sini sudah bergabung Cak Itong. Mungkin Cak Itong bisa memberikan tambahan masukan tentang bagaimana kolaborasi antara akademisi dan swasta ya, karena yang saya tahu Cak Itong juga akrab dengan teman-teman di kampus gitu kan, juga dengan pemberdayaan masyarakat di pengabdian masyarakat di kampus, mungkin tahu apa-apa yang menjadi tantangan menarik untuk dijadikan contoh-contoh praktek baik. Kalau saya kadang-kadang lebih suka melihat contoh praktek-praktek buruk yang harus dilawan kan. Tapi kalau Caitan sama Mas Fanudi, saya pikir mesti melihat dari sisi yang berbeda. Bagaimana praktek-praktek baik itu terlaksana di daerah atau di desa. Silakan Caitan. Oke, terima kasih Pak De, Mas Panudi. Ini topik yang mencoba untuk mengingat-ingat kembali keterlibatan Pentahelix gitu ya. Nah, kolaborasi akademisi dengan pihak swasta ini kan tentu saja menjadi satu tantangan bagi mereka sebetulnya para akademisi dan swasta karena banyak hal yang bisa ditemukan di desa itu. Ekosistem ekonomi salah satunya, lalu kemudian persoalan-persoalan tentang kesehatan, pendidikan warga desa. Ini sebetulnya bisa kemudian dijamah gitu ya. Jadi kalau perguruan tinggi itu mau menurunkan menara gadingnya sehingga limpahan air itu bisa kemudian eh, terpercik pada masyarakat di sekitarnya. Itu sesungguhnya terwujud dalam bentuk-bentuk pengabdian, program-program pengabdian dan penelitian gitu ya. Nah, dari hasil program pengabdian dan penelitian ini Mas Panuti dan Pak Dikoco serta teman-teman yang lainnya bisa kemudian disambut oleh pihak swasta. Ada satu praktek begitu ya, satu praktek kolaborasi yang pernah saya ikuti waktu itu di kawan-kawan program pendamping keluarga harapan atau PKH di tahun 2022 itu pernah kemudian membuat satu pelatihan begitu ya, satu pelatihan yang di dalamnya para pesertanya ini adalah remaja-remaja putri, anak-anak perempuan begitu ya, yang dari keluarga penerima manfaat atau KPM PKH. Nah, anak-anak ini mengikuti pelatihan reproduksi perempuan. Ada banyak hal yang kemudian
dipersiapkan menjelang pelatihan itu. Dan ini satu desa meskipun jumlahnya tidak sampai 500 begitu. Ini berkelas-kelas. Jika tidak keliru sampai 3 hari. Ada kelas SD, ada kelas SMP, dan ada kelas SMA. Jadi pertemuan antara akademisi dan pihak swasta ini justru muncul dari kawan-kawan dari pemerintah, salah satu perangkat desa. Salah satu perangkat desa yang kebetulan dia memiliki jejaring gitu ya, jejaring dengan berbagai macam perusahaan-perusahaan. Jadi di pelatihan reproduksi seks, pendidikan anak usia dini, pendidikan remaja, reproduksi seksualitas untuk remaja putri itu dilakukan di luar dari APBD itu, APBDes itu Mas Panuti, di luar dari APBDes, dan kemudian justru banyak didanai oleh pihak swasta. Dalam hal ini adalah salah satu perusahaan perusahaan yang bergerak di pembalut begitu ya, pembalut perempuan. Nah, ini satu kolaborasi Mas Panuti, Pak Dikoco. Jadi materi-materinya disupport, para narasumbernya disupport dari perguruan tinggi, lalu eventnya mendapatkan supporting penganggaran untuk pelaksanaan itu dari perusahaan-perusahaan tersebut, termasuk ada alat peraga begitu ya, ada alat peraga yang kemudian menjadi salah satu materi yang dipergunakan untuk menyampaikan tentang pendidikan seksualitas, perbedaan alat reproduksi perempuan dengan alat reproduksi laki-laki, gitu ya. Itu mereka support, dan dari sini kemudian dari event itu kemudian perlu ada publikasi, gitu ya. Perlu ada publikasi karena juga biasanya teman-teman kampus itu kan model-model pengabdian atau penelitian itu kan juga membutuhkan publikasi untuk kemudian menjadi poin, begitu ya. Jadi poin atas riset maupun pengabdiannya. Nah, dari sini sebetulnya banyak sekali keuntungannya. Dan tidak ada pihak yang dirugikan itu Mas Panuti, karena juga perusahaan itu mengeluarkan CSR-nya ya. CSR-nya untuk pendidikan yang bisa kemudian dilakukan. Kemudian yang kedua ini, salah satu perusahaan yang bergerak, perusahaan rokok ini. Perusahaan rokoknya kebetulan rokok yang saya sukai dan Pak Dikoco sukai itu. Kalau saya lihat di saat ekspedisi kemarin, Pak Dikoco rokoknya mirip dengan punya saya, mirip, tidak sama Mas Panuti. Rokok kretek ini CSR pendidikannya, CSR-nya justru dikelola oleh kawan-kawan aktivis, mantan aktivis ya, di tahun-tahun 92 dia, 97 lah, dia sudah keluar dari studi dan kemudian masuk di situ. Ini justru kemudian CSR-nya kemudian bisa dipergunakan untuk melakukan advokasi. Salah satunya bergerak di bidang penghapusan pekerjaan desa. Nah, kalau di Jember itu ada sekitar 8 desa yang mendapatkan pendampingan dari CSR itu. Jadi CSR itu dikelola dalam bentuk oleh sebuah yayasan, dikelola oleh sebuah yayasan. Suatu saat nanti kita hadirkan dia bisa itu. Yayasan, dan yayasan itu bergerak melakukan sosialisasi terhadap terhadap, karena lokasi advokasinya itu di desa-desa yang memproduksi tembakau kalau di Jember Mas Panuti. Produksi tembakau, dan banyak anak-anak tembakau itu kan
Kalau di Jemberan itu kan biasanya disebut dengan arek mbako gitu ya. Nah, anak-anak dari buruh tembakau itu kan biasanya mengikuti orang tuanya bekerja begitu ya. Pagi mereka tidak sekolah memang. Mereka tidak sekolah, banyak yang anak putus sekolah. Pagi mereka bekerja sambil ya bermain begitu ya, mengikuti orang tuanya. Entah mereka ikut nyujen atau apa ya, nyundui ya, apa itu ya, menusuk seperti sate begitu, daun-daun tembakau, lalu kemudian mereka menjemur, eh, lalu kemudian mereka juga ikut merajang dan sebagainya. Ini yang kemudian dalam perspektif kesehatan anak dan proses penyelamatan anak ini menjadi ranah yang kemudian diambil oleh sebuah perusahaan rokok tadi itu, dan kemudian outputnya ya karena mereka mereka juga menggandeng perguruan-perguruan tinggi dan kawan-kawan NGO begitu ya, yayasan tersebut, outputnya salah satunya adalah muncul perdes tentang penghapusan pekerjaan. Nah, salah satunya itu Mas Panuti yang dihasilkan dan berdampak pada indikator yang ada di dalam SDGs desa, karena indikator dalam SDGs desa itu kan salah satunya adalah apa menjadi indikator yang kemudian capaiannya harus kemudian 0% anak bekerja di bawah anak bekerja begitu ya, 0% bekerja anak menjadi pekerja. Nah, ini nyambung dari apa yang disampaikan Mas Panuti, maka menjadi penting sekali apa akademisi dan pihak swasta, perusahaan-perusahaan yang sudah mengembangkan berbagai macam produk itu terlibat di dalam proses apa proses yang ada di desa, karena banyak sekali isu-isu ya, apalagi kalau misalkan eh, pada bulan besar kemarin salah satunya itu kolaborasinya ada salah satu desa namanya Desa Klungkung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, dan di lokasi dampingan saya itu juga Mas Panuti, di tahun baru Islam ya satu Suro kemarin itu ada budaya, ada mereka mereka membuat sudah bertahun-tahun juga sih eventnya namanya Sandorelang. Kebetulan TV Desa Jember juga meliput acara itu. Dan pada saat Sandorelang ini berjalan, itu malah pihak-pihak yang terlibat banyak sekali itu. Banyak sekali, ada budayawan, ada perusahaan-perusahaan, ada akademisi, ada ya kawan-kawan NGO, kemudian programnya juga disponsori oleh program yang dilakukan oleh Kemendikbudristek. Nah, kebetulan desa ini adalah salah satu desa yang uri-urinya buahnya. Jadi menjaga budaya-budaya leluhur sangat banyak sekali, sehingga akademisi dan pihak swasta maupun pihak-pihak yang lain yang terjaring dalam pentahelik ini sebetulnya eh, leluasa juga kemudian mengeksplorasi kolaborasinya, karena banyak potensi yang dimiliki oleh desa. Tinggal pertanyaannya adalah siapa sebetulnya yang harus menjaga pentahelik ini? Apakah pentahelik ini akan terjaga karena memang ada kesadaran untuk membuat MOU secara permanen gitu ya, ataukah berbasis kepentingan? Kalau berbasis kepentingan adalah kepentingan pihak perusahaan kah, atau kepentingan pemerintah desa dan masyarakat kah, atau kepentingan akademisi kah gitu ya. Karena mereka abadi punya sama-sama punya kepentingan. Mereka abadi punya sama-sama kepentingan. Dimanapun sebetulnya Mas Panuti, Pak Dikoco, dan teman-teman semuanya, dimanapun mereka punya keabadian untuk apa menjaga kepentingan, menjaga dan melanjutkan masing-masing kepentingannya. Nah, disinilah yang kemudian terkadang apa perlu kita refleksikan, kenapa ada perusahaan-perusahaan di desa
yang itu di dalam konteks indeks desa itu kemudian juga menjadi salah satu indikator yang meningkatkan skor. Tetapi dalam konteks kolaborasi tidak pernah terjadi. Ini yang menarik untuk kemudian kita temukan akar persoalannya. Contoh misalnya, di salah satu desa ada perusahaan karena menjadi kawasan pergudangan gitu ya, perusahaan-perusahaan, sehingga lebih dari satu perusahaan nasional di situ. Tetapi kemudian berbicara jejaring atau kolaborasi, tidak ada satupun di antara perusahaan-perusahaan itu yang melakukan kolaborasi dengan pemerintah desa maupun dengan masyarakat desa. Nah, ada apa ini kok bisa terjadi? Padahal mereka mendiami di kawasan di desa tersebut dan mereka sebetulnya ketika pemerintah desa melakukan pendataan indeks desa tahun 2025, mereka juga menjadi salah satu indikator yang kemudian meningkatkan skor. Tapi mereka tidak pernah bertemu. Ini yang jadi bikin kita resah gitu ya. Jadi semuanya biar resah. Jadi kemudian yang terjadi adalah seperti air dan minyak yang ada dalam satu tempat. Jadi mereka tidak bertemu, tapi mereka menjadi salah satu ekosistem yang ada di situ, ekosistem nasional yang ada di desa itu. Nah, ini yang kemudian perlu dicarikan akar persoalannya sehingga nanti perlu dijahitkan. Jadi ini pekerjaan menjahit kalau kita masih ingat kawan-kawan dari sama Bu siapa itu yang dari Jawa Tengah juga itu yang biasanya menyampaikan ini pekerjaan TPP salah satunya adalah menjahitkan. Nah, tinggal sejauh mana kawan-kawan tenaga pendamping profesional bisa kemudian membangun kerjasama atau kolaborasi dari banyak pihak ini, karena salah satu tugasnya adalah apa ya memfasilitasi kerjasama-kerjasama. Dan kerjasama-kerjasama yang sudah difasilitasi oleh kawan-kawan TPP itu kan salah satunya menjadi poin kan, kalau dalam sertifikasi itu menjadi poin, menjadi unit kompetensi. Ini menariknya. Jadi abadi abadi sekali ini kepentingan banyak pihak di dalam konteks kolaborasi. Itu mungkin Mas Pak Dekojo yang bisa saya sampaikan. Oke, menarik memang mencoba mempertemukan kepentingan dan menjaga kepentingan masing-masing. Jadi ini satu apa kata kunci yang menarik menurut saya yang perlu apa menjadi apa ya menjadi satu keahlian dari teman-teman TPP melihat itu. Oh ini ada kondisi ini bagaimana menjahit itu ini menjadi apa sesuatu yang sangat penting menurut saya. Nah, yang cukup menggelitik tadi adalah apa yang disampaikan Caitong ketika kemudian swasta masuk, memberikan pemberdayaan masyarakat dan seterusnya. Tapi kenapa tidak melibatkan desa gitu kan? Kenapa tidak melibatkan pemerintah dan seterusnya ini yang mungkin menjadi tanda tanya besar. Mungkin Caitong sudah mendapatkan jawabannya atau mungkin Mas Panudi juga sempat menemukan case yang sama, silakan. Ya, kalau terkait dengan ini, tapi memang ini Pak D. Tapi kalau yang memang kasusistis, ada juga yang swasta tidak melibatkan pemerintah desa, mungkin ada, tapi atau melibatkan hanya oknumnya. Ya, kaitannya dengan CSR ini, ketika CSR ini seakan-akan ini kan dari pemerintah kabupaten. Sebenarnya harusnya enggak sih. Kalau yang yang saya sebutkan tadi, Pak D, yang di wilayah, saya nggak tahu secara apa ya, apakah kaitannya dengan regulasi itu yang ini kewenangan adalah pemerintah kabupaten. Kenapa kok CSR ini pemerintah desa tidak dilibatkan secara hanya pemerintah kabupaten, lewatnya kabupaten. Saya tidak tahu katalah apakah regulasinya seperti itu. Tapi sebenarnya kalau yang saya lihat
di sini Pak di contoh yang ini justru melibatkan pemerintah desa, justru melibatkan pemerintah desa, eh, eh, ya di samping adalah lintas sektor tadi, yang di wilayah tempat saya tadi yang kasusnya ini. Karena apa? Eh, Justru ketika terkait dengan berbagai macam, bahkan waktu COVID kemarin dan setelah COVID dan lain-lain, itu peran dari ini kan kebetulan juga tidak jauh dari markas Kopassus Kandang Menjangan Kartasura, ya, salah satu desa ini, Pak. Ini juga melibatkan kaitannya dengan peran-peran dari lembaga TNI itu, baik itu tadi pemberian ikut menanam kaitannya dengan tanaman-tanaman tahunan itu juga ikut. Kemudian ketika kaitannya dengan ada warga-warga yang kurang mampu juga mendapat truk-trukan kaitannya dengan beras dari eh, itu CSR juga kan. Justru kalau di wilayah kami itu yang di kasus ini melibatkan langsung pemerintah desa. Karena apa? Karena kami juga ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan berbagai tadi, termasuk tadi di pengusaha tadi. Pengusaha tadi eh, jelas kerjasama, apalagi sudah ada koperasi, melibatkan dari pemerintah desa, gitu loh. Pemerintah desa. Memang ada yang tadi melibatkan tapi oknum lah ini yang saya atau katakanlah sama kali benar, tapi melibatkan oknum itu masalah oknum dari pemerintah desa. Kalau yang saya sebenarnya mengharapkan kan seperti ini, dan saya sering juga diskusi sama UPD. Mungkin di tempat kami itu sebenarnya kan di istilahnya orang tahunya Solo Baru itu. Solo Baru itu maksudnya sebenarnya itu masuk masuk kecamatan, kawasan kecamatan Grogol itu masuk Kabupaten Sukoharjo, Pak D. Hanya terkenalnya Solo Baru. Tapi itu secara administrasi adalah Kecamatan Grogol, desa-desa sekitar sebagian besar adalah sekitar Kecamatan Grogol. Lah, kami kadang juga terus terang sering-sering loh ini kan ada rumah sakit yang besar, hotel yang mencakar langit, kemudian mungkin juga perusahaan-perusahaannya. Lah, kami kan juga, kenapa ini warga ini juga katanya CSR-nya, ya mungkin sudah ada ya, mungkin nggak tahu sampai detail, tapi eh, ada. Tapi harapan kami katalah eh, apa ya, istilahnya seandainya hotel eh, bisa menampung kaitannya dengan produk-produk di ya entah produk atau hasil pertanian atau produk makanan atau kerajinan atau apa. Kenapa enggak ini? Ini kami kan salah satunya itu katakan kan akses yang luar biasa. Di samping tadi CSR-nya tadi lah, CSR dari. Nah ini kan apakah aturan-aturan seperti apa? Sebenarnya ada yang menurut saya ketika lahan satu lahan lalu di di apa ya digarap betul itu luar biasa nanti. Sehingga peran dari perusahaan-perusahaan ini yang menurut saya ya memang ada yang ya kurang respect atau respon atau mungkin eh, tadi hanya lewat kabupaten tadi. Kalau di Solo Baru itu kan sebenarnya kalau pajaknya itu kan ada Solo Baru kawasan rumah mewah, ada hotel, rumah sakit besar dan lain-lain. Pajaknya saya yakin itu luar biasa juga, gitu loh. Makanya CSR-nya kami juga belum jangan. Nah, kami juga mencoba, mungkin besok gitu Pak Sih. Besok itu ada satu desa, yaitu juga masuk wilayah kawasan Kecamatan Grogol, tapi tidak Solo Barunya agak ke barat sedikit. Itu nanti akan ada festival Pak De. Festival tempe juga ada lomba tumpeng dan lain-lain. Itu namanya Desa Sanggeran. Kami kebetulan nanti juga eh, dipercaya untuk jadi juri untuk lomba tumpeng dan lain-lain ini. Dan ini sudah 2 tahun ini, 2 tahun ini. Ini inisiasinya adalah juga dari warga. Nah ini harapan kami kan, kenapa katalah dari tadi
pengusaha-pengusaha yang di sekitarnya itu eh, apa ya, CSR-nya atau apa. Nah, tapi memang saya lihat sejarahnya memang agak agak apa ya, saya nggak tahu loh historisnya dulu ya sebenarnya kan akhirnya apa, akhirnya istilahnya Pak di bengkok itu, kalau sekarang mungkin tanah bengkok itu. Nah, tanah bengkok di desa-desa tersebut itu sekarang sudah nggak di wilayah desa tersebut, bahkan di wilayah kecamatan lain atau katalah desa yang lain jauh gitu. Nah, ini kan yang historisnya dulu bagaimana, apakah tukar guling atau apa, saya tidak tahu sampai legitnya. Ini kan juga karena apa, di situ juga sentral sentral industri apa itu, printing Pak Di, printing, tekstil dan printing itu di wilayah itu juga itu. Ini kan yang menjadikan apa itu, kenapa kok tidak nih, apakah apakah karena regulasi? Kalau regulasi kenapa nek yang paham itu justru yang tahu adalah eh, desanya, warga desanya. Juga warga desanya dan pemerintah desanya. Nah, yang tidak saya sepakati ketika hanya oknum-oknum yang mendapatkan keuntungan. Nah, ini yang saya tidak sepakat karena apa? Ya, menurut saya ya justru warga yang harus dimaksimalkan biar mendapat keuntungan CSR-nya. Kemudian apa, akan menopang juga nanti keamanan dan lain-lain. Kalau lapangan pekerjaan jelas gitu loh. Ini nih yang menarik di situ. Saya nggak tahu cara anunya apa penyebabnya, tapi ada yang katalah proaktif kaitannya dengan pengusahanya, tapi ada juga yang kurang, ada juga yang bermain adalah oknum. Lah ini yang apakah secara regulasinya saya eh, belum belum harus sampai ke sana. Saya sering makanya kenapa CSR-nya kok nggak anu lah. Lah ini kan kayaknya yang mempunyai leading sektor itu kayaknya di Bapeda itu, Bapeda kayaknya. Kami pernah mencoba diskusi sama kabitnya yang nangan itu juga itu. Dan kebetulan waktu itu kan anu terus sekarang udah pensiun ya. Kami juga mencoba, ini kita bangun kawasan ini. Nah, kebetulan juga bisa bangun kawasan, salah satu kawasan juga. Ya memang harus tadi Pak D, leader, kemudian dari OPD, dari personal OPD atau OPD-nya itu betul-betul ada yang bisa menangkap, menerjemahkan ini. Hingga nanti betul-betul dari tadi kolaborasi tadi, kerjasama tadi betul-betul terjadi eh, apa itu realnya di grassroots, kemudian berdampak langsung dalam konteks adalah secara positif itu. Itu Pak D, ya mungkin juga tempat kami sekarang kami juga problem Pak D. Karena kan Seritek kan tutup Pak D. Berapa tenaga kerja yang di PHK itu? Itu kan sentralnya di tempat kami. Saya kira itu dulu Pak D. Terima kasih. Oke, makasih. Silakan kawan-kawan kalau ada yang punya ide atau apa pengalaman baik dari lapangan dan mungkin ada pengalaman-pengalaman yang bisa menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Karena memang urusan CSR ini apa kalau tadi ya Cak Itong menyinggung tentang CSR ini apa ngeri-ngeri asik lah. Kenapa ngeri-ngeri asik? Karena kadang-kadang perusahaan yang diharapkan CSR-nya itu merasa bahwa dia sudah memberikan dana CSR ke kabupaten umpamanya. Dan kemudian ketika desa berharap CSR atau berharap dukungan kerjasama, mereka menyampaikan, oh kita sudah memberikan ke kabupaten. Nah, ketika ditanya ke kabupaten, ya kabupaten mungkin kemudian pemanfaatannya untuk lebih luas atau tidak secara spesifik ke wilayah-wilayah yang mungkin menjadi apa menjadi wilayah yang terkena dampak umpamanya. Ini memang apa mungkin perlu waktu khusus kita mengundang pakarnya CSR untuk bicara CSR itu kayak apa sih sebenarnya, kewajibannya, kemudian levelingnya kayak apa, kena dampak langsung, tidak kena dampak langsung dan seterusnya, sehingga kemudian memang ini apa desa perlu mengetahui sejauh mana peluang-peluang untuk mendapatkan dukungan CSR. Dan kalau bicara kampus akademis mungkin kita juga perlu
mengetahui dari kebijakan dikti umpamanya tentang pengabdian masyarakat itu harusnya kayak apa sih? Apakah memang ada batas wilayah atau lebih pada bisa ada permohonan-permohonan dari desa untuk kemudian mendapatkan pengabdian masyarakat dari kampus dan seterusnya. Saya pikir ini tantangan menarik yang perlu kita jawab ke depan. Semoga kita bisa menghadirkan pakar CSR lah untuk kemudian bicara tentang bagaimana CSR itu desa-desa bisa melihat sebagai ruang peluang untuk kemudian apa memanfaatkan atau mendapatkan kemanfaatan. Silakan kawan-kawan yang lain kalau ada yang ingin memberikan contoh-contoh praktek baik yang ada di lingkungan kawan-kawan, langsung apa open mic aja, bisa sudah kita berikan kesempatan untuk bisa langsung open mic. Sambil menunggu yang open mic dan open kamera, kita akan mencoba mencermati. Memang kalau bicara CSR ada memang bagian-bagian yang kemudian secara khusus perusahaan memang ada secara spesifik ya, secara spesifik. Oh, kami akan melakukan hal-hal yang begini dan seterusnya. Seperti yang tadi Cak Itong sampaikan tentang bagaimana salah satu perusahaan rokok, maka komitmen dia adalah tentang mengurangi pekerjaan di sektor rokok, di sektor tembakau. Nah, mungkin ketika segmentasinya dapat, maka bisa saja didukung oleh lembaga sipil yang lain untuk kemudian bisa mengajukan permohonan untuk itu, atau bisa juga target perusahaan ini lebih pada mereka-mereka yang memang punya usaha-usaha yang peduli dengan lingkungan umpamanya. Nah, ini menjadi bagian menarik yang saya yakin teman-teman TPP adalah orang-orang yang luar biasa yang bisa mendapatkan celah-celah peluang itu dan kemudian tahu cara mengeksekusi untuk keperluan kawan-kawan di desa. Silakan kawan-kawan kalau ada yang ingin menyampaikan langsung bisa bicara. Ya, silakan. Silakan langsung open mic. Nggak kita kunci itu. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sebenarnya kami dari Bantaeng Sulawesi Selatan ini Pak Koco, sebenarnya bukan praktek baik yang saya mau utarakan ya. Karena salah satu daerah yang menjadi target program strategis nasional itu kan di Bantaeng, ada di Bantaeng. Selain itu ada juga di kabupaten lain di Sulawesi Selatan. Tapi yang di Bantaeng ini kan semenjak pemerintahan Jokowi itu kan sudah ditunjuk sebagai tempat smelter, sebagai pabrik smelter nikel yang yang menjual nikelnya itu ke ke negara asing. Tapi sebenarnya sampai hari ini kami juga masih bertanya-tanya, program CSR-nya itu kan hampir desa itu tidak merasakan hal itu. Nah, itu yang kami sementara tanya-tanya. Padahal program strategis PSN itu kan sangat besar di Bantaeng. Bahkan pengayaan nikel itu sampai pada pembuatan baterai. Jadi nikel diolah kemudian dijadikan baterai di Bantaeng. Di Bantaeng itu ada dua pabrik, pabrik pengayaan nikel kemudian pabrik baterai. Itu luar biasa anunya. Itu itu kalau dilihat dari apanya? Kalau dilihat dari produksinya memang sangat besar sekali. Kemudian dampaknya juga dampak lingkungannya ya sangat luas sekali karena dampak lingkungannya ini kan sampai ke kabupaten-kabupaten lain yang merasakan. Tapi di sisi lain, CSR-nya ini kan kami juga masih bertanya-tanya apalagi ada desa yang berdampak di sekitar situ. Bahkan ada 3 desa sampai 4 desa yang sampai wilayahnya itu diambil dari pabrik itu.
Nah, ini kan menjadi semacam presiden buruk juga, karena di sisi lain perusahaan ini bisa meningkatkan ekonomi ekonomi daerah, tapi di sisi lain juga apa bentuk-bentuk bantuan-bantuan sosialnya itu tuh sampai sampai hari ini belum dirasakan. Ah, yang dikatakan oleh Pak Koco tadi memang mungkin ada saja, mungkin bisa saja ada CSR-nya di tingkat kabupaten, tapi kan sampai hari ini kan desa belum merasakan hal itu. Nah, saya kira ini menjadi juga menjadi menjadi otokritik juga bagi pemerintah. Bagaimana kemudian apa daerah-daerah yang ditunjuk sebagai apa sebagai program strategis nasional itu bisa juga bisa dipertimbangkan juga sekatan dengan CSR. Eh, itu yang menjadi kendala. Sementara ini kan banyak desa-desa yang di sekitar situ yang berdampak. Anu, sampai hari ini kan ya masih sering terjadi gejolak lah, masih terjadi gejolak sekatan dengan itu. Karena sampai hari ini juga ya kami juga selaku TPP ya tidak bisa berbuat apa-apa sekaitan itu, karena ini kan ini adalah perusahaan internasional yang masih di Bantai. Saya kira seperti itu Pak deh, coach dari kami dari Bantai. Pertanyaannya sebagai tenaga ahli atau sebagai TPP apa yang sudah dilakukan? Sudah pernah mempertanyakan atau hanya di dalam hati aja mengeluh suasana itu? Sebenarnya Pak De dalam musyawarah kan sudah banyak dilontarkan keluhan-keluhan masyarakat itu. Bukan keluhan Sekaitan dengan masyarakat, sebagai TPP apa yang sudah kamu lakukan iya iya, sebagai menurut saya kan tenaga ahli? ya ini kan aspirasi dari masyarakat yang kami dengar. Sehingga kami dari TPP itu kan pernah kami ketemu sama Pak Bapeda, dan ada beberapa pertemuan yang kami sampaikan itu bagaimana dengan sekaitan dengan CSR itu. Ternyata dalam dalam keterangan itu karena ini adalah PSN, segala kebijakan itu tergantung dari pusat. Nah, itu yang kami belum mengerti bagaimana bagaimana mekanisme pengaturan itu, sehingga mereka komunikasi itu kan kebijakan kebijakan yang sifatnya strategis itu kan komunikasinya langsung ke pusat. Jadi kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan daerah juga ya sampai hari ini ya masih ya kalau ini kan besar, ini kan perusahaan besar ini. Daerah juga bisa ini kan langsung ke Kementerian SDM. Jadi memang kami masih masih tidak tahu Elvan, bagaimana Elvan aku caranya. tanya, Elvan posisinya sekarang sebagai apa di TPP? Selaku TAPM di Kabupaten Pak Koco. TAPM Kabupaten sudah pernah membuat catatan ke TA apa ke provinsi, TPP tingkat provinsi atau mungkin menyampaikan catatan ke pusat untuk bisa dibantu dikomunikasikan. Dalam konteks ini kan bicara tentang kebijakan, level kebijakannya pusat kan berarti bisa tersampaikan oleh apa TA nasional kira-kira seperti itu. Ya kan sebenarnya kan tiap bulan kami melaporkan setiap pengaduan masyarakat itu kita laporkan Pak De Koco. Setiap bulan kami laporkan, bahkan mingguan pun ada format laporan yang kami laporkan. Termasuk itu juga yang kami laporkan. Ada respon nggak? Pertanyaannya gitu. Sampai hari ini belum ada respon Pak Koco. Berarti laporan-laporan yang disampaikan itu tidak pernah ada jawaban atau tidak pernah ada informasi feedbacknya seperti apa. Ya tugas kami kan hanya melaporkan saja. Oke, tugasnya Gitu, Pak Koco. melaporkan berarti tidak peduli dikasih feedback apa enggak, maksudnya gitu. Maksud saya kita tidak kepedulian kita kan kita sudah sampaikan ke pemerintah daerah. Nah, tapi kan ini kan pelaporan Enggak, yang yang diminta yang oleh yang provinsi. yang saya tanyakan tadi adalah ketika Ya, TPP kan ada berjenjang. Ketika ya, kamu menyampaikan di tingkat apa di laporan sudah ada, apakah itu hanya laporan kegiatan ataukah memang itu laporan untuk kemudian mendapatkan perhatian, mendapatkan dukungan dari pusat umpamanya supaya karena ini program nasional, maka yang bisa membantu mengkomunikasikan kan pastinya TPP di tingkat nasional. Kira-kira sudah melakukan di tingkat itu atau hanya membuat
di dalam laporan tugas bahwa melakukan ini temuannya seperti ini dan seterusnya. Sebenarnya kita sudah melakukan advokasi juga di tingkat kabupaten, kita sudah melakukan advokasi. Sembari itu kita juga melaporkan ke TPP provinsi dan nasional. Tapi ini kan sifatnya ini kan program nasional, sehingga memang kebijakan ini kebijakan dari atas. Jadi kami di daerah sudah melakukan advokasi, melaporkan, ya itu saja Pak Dekoco. Selain itu kita belum bisa berbuat apa-apa. Oke, artinya sudah diberikan informasi dan kemudian sudah dilaporkan di level di atasnya karena ini kan Iya, PPP ini kan udah kayak tentara aja nih harus apa berjenjang gitu kan. Artinya kalau jenjang kabupaten sudah melaporkan maka mungkin ada kekhawatiran kalau tanya-tanya kemudian malah jadi evaluasi ini kok malah apa apa gangguin apa banyak mempertanyakan ke tingkat provinsi dan seterusnya. Tapi ini menjadi menarik menurut saya, bagian yang kemudian kita bisa temukan bahwa ketika ada problematika di lapangan, di tingkat PLD mungkin melaporkan ke PD melaporkan ke TA Kabupaten, TA Kabupaten berjenjang lanjut ke provinsi, provinsi nanti lanjut ke pusat. Bahkan ketika PLD melaporkan ke PD juga tidak tahu apakah kemudian dilanjutkan ke TA Kabupaten atau enggak, TA Kabupaten melanjutkan ke provinsi juga enggak tahu apakah provinsi melanjutkan ke pusat atau enggak dan seterusnya. Apakah itu yang terjadi atau bagaimana ini Mas Panudi sama Cak Itong? Jadi penasaran ini apa SOP-nya teman-teman TPP ini. Silakan Mas Panudi Cak Itong Ya, diberikan ya, responnya. ya. Terima kasih Pak Dekoco. Ya, ini yang sebenarnya saya terus terang orang yang sangat menunggu-nunggu kaitannya dengan ini. Saya terus terang ini otokritik juga ini. Ketika ada problem, apakah itu teknis, apakah itu ternyata juga respeknya ini saya nggak tahu apakah apakah eh, apa persepsinya itu hanya tupoksinya hanya sekedar tekstual itu. Nek saya tidak, nek menurut saya tidak. Ketika ada problem baik itu teknis kaitannya ke pendampingan atau problematik kaitannya dengan yang dihadapi masyarakat, ya kita harus menyampaikan. Ya saya gini Pak Dik, secara TPP oke, tapi saya kira kita punya jejaring-jaring yang lain ya. Kalau kita tidak bisa dengan tangan kita, kenapa dengan tidak tangan yang lain? Gitu. Apa itu kawan civil society, apa itu kawan akademis? Karena jangkauan-jangkauan ya, nah, saya seperti itu. Dan sampai saat ini juga kaitannya dengan berbagai macam, kayaknya juga ya tadi belum begitu apa. Ketika ya nggak usah anu lah, teknis sih kadang saya nggak tahu apakah apakah mereka-mereka yang di jenjangan belum belum paham secara teknis itu. Apalagi kalau yang kaitannya seperti yang tadi itu yang disampaikan Mas Irfan Tawakal, nah, menurut saya itu sangat strategis. Nah, saya tak buru terus Pak di nek saya itu. Buru terus. Ya kalau seandainya katakanlah provinsi enggak anu ya kadang melompat nggak apa-apa. Kan perlu cepat. Karena kalau nanti di FKIN itu, ya itu risiko nggak apa-apa. FKIN itu ya nek saya ditegur banyak ditegur ya apa-apa. Karena ini kami juga kaitannya di tingkat apa grassroots pasti ditanya kalau itu yang seperti itu seperti yang tadi sampaikan itu kan nggak main-main. Nah, saya kalau itu dampaknya contoh tempat kami kaitannya dengan eh, apa itu sedimentasi aliran Bengawan Solo itu Ade. Sedimentasi aliran Bengawan Solo. Ya kami mencoba, kita OPD dan pemerintah desa ini. Kita sampaikan ke sampai itu bahkan sampaikan ke sampai tingkat kementerian. Ya, kebetulan kan KPT ya kawannya salah satu direktur ya, waktu itu. Ya kami ya, oh siap, apapun yang silahkan. Kalau sudah sampai sana ya silahkan. Yang di sana bagaimana yang di tingkat pusat. Nah, karena terus terang kami mengumpulkan eh, desa-desa yang dialiri Bengawan Solo karena apa ini dampaknya ternyata luar biasa banyak lahan-lahan yang ya namanya air kan mencari yang anu ya, yang katakanlah
ke pribadi. Ini kan ya kami kalau mendengungkan udah berkali-kali lah. Waktu itu kan juga difasilitasi. Saya wes cocok gitu kalau saya ketemu oke, ketemu dari sampai ke direkturnya waktu itu salah satu direkturnya kemudian perubahan rezim saya nggak tahu nih kaitannya. Ini memang yang seperti itu karena terus terang pernah kami sampaikan juga kan bagaimana aliran Bengawan Solo itu memang itu kewenangan eh, apa itu dari Kementerian BPSDM gitu ya. Ini kaitannya dengan ini kan harus ada yang kalimati itu bagaimana pemanfaatannya biar tidak tidak mangkrak dan lain-lain itu kan kami waktu itu kan juga mungkin pernah juga mengundang dari kawan kita yang ahli kaitannya dengan advokasi dengan tanah atau apa. Ini kami dengungan juga itu. Harapan kami juga ya kami kalau tidak memang sudah tidak ada respon secara jenjang ya kami tetap melompat Pak Di. Dan itu risiko kami memang nggak apa-apa. Tapi tujuan kami adalah ya biar didengar juga. Termasuk ketika ya tadi contoh kalau tempat kami adalah sungai-sungai Bengawan Solo karena das itu masuk kewenangan sana ya. Kadang kita fasiliti sampai ke Balai Bengawan itu, Balai Besar Bengawan Solo itu. Kira-kira solusinya seperti apa? Bahkan saya suruh ngundang juga ketika musren Bangcang itu diundang karena kalau musren Bangcang lebih khusus itu lebih khusus di wilayah tersebut kan. Kadang ya memang ada yang nggak hadir ya silakan hadir tapi kita harus mengundang biar tahu ya, suatu saat ya kalau ketika ada media ya silahkan aja nggak apa-apa itu memang real kondisi lapangan ya ada ulurannya akhirnya apa akhirnya katakanlah di daerah itu ada yang sudah dibuat apa ya bantaran-bantaran yang permanen ini kan akhirnya ada dampaknya juga apalagi kalau kaitannya dengan air Pak De air itu bisa dingin tapi bisa panas itu ketika sudah di lokasi itu antara petani satu dengan petani lain bisa bisa menjadikan eh, panas itu. Nah, ini kan persoalan-persoalan yang mendasar itu. Itu saya kira Pak De, tanggapan kami. Oke, terima kasih. Saya hitung mungkin bisa memberikan responnya. Saya membayangkan ketika memang taruh kata ini cuma nggak tahu ya apakah memang strukturalnya itu memungkinkan untuk level di bawahnya itu mengundang untuk kemudian membahas sesuatu. Taruh kata ini saya seorang PLD kemudian kalau toh tidak dalam konteks saya datang saya membuat laporan di daily report gitu kan. Mungkin saya juga bisa berinisiasi mengundang kawan-kawan di tingkat kecamatan atau di tingkat kabupaten untuk kemudian datang mendiskusikan satu masalah yang dihadapi di desa ini umpamanya. Semacam rakornya atau apalah. Ini kan sangat mungkin nih ketika kemudian oh ternyata desa-desa ini membutuhkan CSR ini. Menarik nih ada satu perusahaan besar yang ada di sini dan seterusnya. Tapi upaya yang sudah coba dikomunikasikan terbentur pada masalah tertentu. Kemudian dari pihak TA Kabupaten mungkin bisa mengundang satu rapat koordinasi membahas tentang ini, mengundang dari TA Provinsi, mengundang dari pusat, kemudian mengundang dari Pemda dan seterusnya. Itu memungkinkan apa enggak sih sebenarnya? Atau kemudian yang penting gugur tugas saja. Gugur tugas itu artinya ketemu masalahnya, dibuat laporan di DRP, ya sudah. Kan saya sudah melaporkan. Itu tidak ada follow up ya. Kita kan hanya bisa nunggu. Kira-kira gimana ini Cak Itam? Apa bisa diberikan responnya? Karena TA Kabupaten ini, kalau kecamatan ada masalah dan seterusnya, yang ternyata solusinya tidak cukup di kabupaten tapi harus dinas provinsi kan berarti bagaimana mengundang dari TA provinsi dan seterusnya. Silakan Cak Itam. Iya, Pak De. Jadi kalau berkaitan dengan kerjasama kontak dengan tenaga pendamping profesional, berkaitan dengan kerjasama itu menjadi tupoksi ya, jadi tupoksi. Cuman selama ini tampaknya memang harus out of the box nih Pak De. Mas Pandri dan Mas Irfan serta teman-teman yang lain.
out of the box ini karena secara tekstual begitu, pendampingan yang dilakukan TPP itu kan kerjasama antar desa. Tetapi sebetulnya kata kuncinya kerjasama. Nah, kata kunci kerjasama ini sebetulnya kalau dalam konteks TAPM begitu ya, itu kan ada PIC sekarang. Dari dulu ada PIC. Itu bisa dikembangkan, ditangkap ya, bisa kita tangkap sesuai dengan apa PIC kita masing-masing sebetulnya. Misalkan, taruhlah saya misalkan di konvergensi stunting Kabupaten Jember, ketika saya masuk di Kabupaten Jember tanggal 27 Mei, tanggal 27 Mei tahun 2025, pada tanggal 1 Juni 2025, kebetulan mendapat undangan dari Bapeda untuk mengikuti rakor forum CSR. Nah, kenapa saya yang kemudian ditunjuk oleh Korkap untuk menghadiri? Karena berkaitan dengan stunting. Wah, ternyata menarik nih. Ada energi baru, ada kawan baru yang mengajak pertemuan, rapat koordinasi antara pemerintah daerah, lalu kemudian para profesional dari perusahaan yang mewakili masing-masing perusahaan untuk hadir pada rakor di kabupaten. Itu kan ada forum CSR sebetulnya di kabupaten, tapi memang tidak semua kabupaten sudah terbangun forum CSR-nya. Nah, kalau di kabupaten sudah ada forum CSR-nya, ini tempat yang menarik untuk kita mengembangkan diri minimal ya, minimal kita mengembangkan diri kita, karena ini berbicara jejaring begitu ya. Kalau orang Jawa bilang kan ngopinya yang harus jauh gitu, ngopinya harus jauh, pahit dan kental. Nah, di situ kebetulan menurut saya tempat yang perlu kita datangi, perlu kita jaring, karena kita bisa ngopi secara pahit dan kental. Banyak hal yang dieksplorasi pada rapat koordinasi itu. Saya pertama kali waktu itu mengikuti forum CSR yang diinisiasi oleh Bapeda, dan salah satu rintisannya adalah pertanggungjawaban sosial, karena undang-undang banyak undang-undang sebetulnya, utamanya undang-undang tentang perseroan terbatas, kemudian peraturan OJK dan sebagainya, itu yang sudah menempatkan pertanggungjawaban sosial, pertanggungjawaban sosial lingkungan itu dilakukan oleh perusahaan. Sehingga kalau ada perusahaan-perusahaan yang kemudian berdiam di kabupaten, perlu ada yang mendorong pemerintah kabupaten untuk kemudian melahirkan peraturan daerah, dalam rangka salah satunya menjadi upaya dari pemerintah daerah untuk mengembangkan CSR itu. Nah, teman-teman, di sanalah kemudian kita akan bisa 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 melakukan fungsi-fungsi kita dalam rangka menjembatani CSR. Ide yang sedang, ya sebetulnya sudah menjadi draft, ini menjadi kesepakatan antara Bapeda dan DPMD di kabupaten saya. Ini bagaimana kemudian nanti di forum Musdes maupun di forum Musrenbangdes itu setidaknya pemerintah desa bisa mengundang gitu ya. Bisa mengundang beberapa perusahaan yang ada di desanya untuk kemudian mengikuti proses Musdes gitu. Proses Musdes, sehingga nantinya salah satu hal yang ingin dicapai di tahun 2025 ini, muncul APBDes, RPJMDes, perubahan RPJMDes yang menampakkan tentang kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Dalam hal ini adalah CSR-nya ya. Nah, karena nyaris mulai tahun pertama Undang-Undang Desa ini Pak De, ada sampai dengan 2024, saya tidak kaitan dengan kerjasama itu. Paling-paling ya kemampuan saya secara individual begitu ya,
kemampuan saya secara individual untuk kemudian mempertemukan pemerintah desa dengan pihak kampus, begitu pertemukan pihak desa dengan beberapa kawan yang aktif mengelola CSR, begitu ya, untuk kemudian melakukan event-event pelatihan, kemudian bimbingan-bimbingan teknis terhadap pemberdayaan. Tapi di tahun ini sudah mulai ada desain secara formal yang dilakukan di tingkat kabupaten untuk kemudian mendorong agar forum CSR juga bisa masuk di dalam musyawarah desa perencanaan, sehingga nantinya APBDes salah satu kegiatannya nanti bisa didanai menggunakan pihak ketiga, dalam hal ini adalah CSR tadi itu, sehingga itu mungkin keyword berkaitan dengan fasilitasi kerjasama yang ada di dalam kalau kemarin Kepmendes 143 itu sudah menampakkan tentang kerjasama yang harus kita fasilitasi. Sekarang dengan Kepmendes 294 itu semakin memudahkan sebetulnya untuk melakukan pengembangan diri dan menjalankan tupoksi kita dalam melakukan kerjasama. Tetapi masih kerjasama antar desa. Nah, ini yang perlu kemudian ditarik keluar, maksud saya yang out of the box tadi itu, ditarik keluar, tidak hanya sekedar kerjasama antar desa, karena fasilitasi kerjasama antar desa ini ini juga dilakukan. Di sisi lain kerjasama yang bisa pihak ketiga dalam hal ini adalah forum dengan forum CSR kabupaten. Itu mungkin Pak De tambahannya. Oke, terima kasih. Ini menjadi menarik memang mendiskusikan CSR ini karena memang ini untuk beberapa orang ini jadi ruang abu-abu. Artinya karena ketidaktahuannya dan seterusnya. Tapi ada juga yang walaupun sudah terang benderang, tetapi ternyata juga pintu-pintu itu perlu ada kunci-kuncinya kan kira-kira seperti itu. Kawan-kawan, saya pikir ini menjadi perbincangan menarik, menjadi catatan tim redaksi untuk bisa menghadirkan dari teman-teman yang berkecimpung di dunia CSR. Kebetulan kita dulu pernah mengundang salah satu narasumber ya dari forum CSR yang di dalam dokumentasinya sangat jelas bagaimana beliau bisa mendatangkan CSR untuk satu desa yang kebetulan desa tempat beliau berasal itu kemudian bisa membangun jembatan gantung yang nilainya juga nggak kecil. Jadi mungkin kita akan coba uh, kontak lagi, komunikasikan lagi, siapa tahu masih ada di forum CSR dan bisa kita minta bicara di forum kita pagi hari ini. Saya pikir ini bagian-bagian yang menarik dari bagaimana menjalin kolaborasi swasta dan akademisi ke desa-desa untuk kemudian memberdayakan, membangun desa-desa di desa dampingan kawan-kawan. Mas Paludi, Caitong ini sudah di penghujung acara, mungkin kita akhiri sampai di sini perbincangan kita. Silakan mungkin ada closing statement yang bisa disampaikan. Ya, terima kasih Pak D. Ya, harapan kami bahwa kita selaku TPP tidak bisa bekerja sendiri. Tidak bisa bekerja sendiri untuk melakukan, merealisasikan kaitannya dengan kondisi lapangan untuk melakukan pemberdayaan pembangunan. Maka diperlukan sahabat-sahabat kita untuk berkolaborasi dan bekerja sama. Sehingga memang sebuah keniscayaan kawan-kawan TPP harus mempunyai jejaring, kemudian bisa melakukan memberikan solusi kepada desa-desa yang menghadapi permasalahan. Kalau kita tidak bisa, makanya sahabat kita, kawan kita, baik itu civil society, baik itu akademis, baik itu swasta, yuk kita bersama-sama. Dan saya yakin tidak ada yang tidak bisa dilakukan selama kita punya niat, kemudian kita mampu action. Saya kira itu pesan kami.
Terima kasih Pak D. Silakan Cak Itong. Oke, Pak D, makasih. Eh, kalau desa itu kan memiliki rencana pembangunan jangka menengah. Ini perlu kemudian disosialisasikan ke kawan-kawan yang ada di perguruan tinggi, karena kawan-kawan di perguruan tinggi itu kan banyak banyak riset-riset maupun banyak program pengabdian, dan mereka juga tematik. Nah, kita juga tematik nih. Dan lalu kemudian ketika di kabupaten ada forum CSR yang selama ini berkomunikasi dengan Bapeda, maka itu menjadi ladang baru kita untuk kemudian melakukan upaya membangun kerjasama-kerjasama. Kita tariklah ya, kita tarik para perusahaan-perusahaan CSR-nya itu untuk hadir delegasinya mengikuti forum-forum di tingkat desa. Dan ini tantangan, memang tantangan yang harus kemudian kita taklukkan bersama-sama agar APBDes, kemudian RKPDes dan RPJMDes-nya ada satu kegiatan yang memang benar-benar kolaboratif. Dan ini menjadi, kalau itu ada, itu menjadi poin penting bagi pemerintah desa, tidak sekedar bagi kita, tapi bagi pemerintah desa menjadi poin penting, karena itu akan menjadi jejak awal untuk kemudian melakukan proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa menggunakan yang kolaboratif gitu ya. Apakah itu mungkin? Sangat mungkin sekali, sangat mungkin sekali. Mari kawan-kawan semuanya kita coba bersama-sama untuk kemudian mengembangkan passion kita masing-masing, meluaskan diri, kemudian ngopi yang jauh agar kemudian kita juga bisa membangun jejaring, karena jejaring akan bisa kita buka kalau diri kita luas, karena kita sesungguhnya dihadirkan menjadi pihak yang untuk meluaskan diri dari kekakuan birokrasi. Nah, ini yang menjadi poin penting yang menurut saya bisa kemudian kita kembangkan bersama-sama. Itu dulu mungkin Pak D yang bisa saya sampaikan di penghujung acara. Terima kasih. Terima kasih kawan-kawan, terima kasih Cak Itong, terima kasih Mas Panudi, terima kasih semua yang sudah berpartisipasi. Catatan penting kita pada pagi hari ini adalah bagaimana kita kemudian bisa memahami permasalahan dan berusaha mencari solusi atas masalah yang dihadapi di desa, dan kemudian bagaimana kita bisa lebih mampu untuk melakukan koordinasi, kolaborasi dengan para pihak, karena permasalahan yang dihadapi di desa tidak cukup selesai hanya dilakukan atau dikerjakan oleh kawan-kawan dari tenaga pendamping profesional. Yakinlah dengan kebersamaan dan saling berbagi, maka kawan-kawan akan menjadi lebih profesional. Sampai di sini salam bahagia untuk kawan-kawan semua. Salam sehat bahagia untuk orang-orang yang Anda cintai. Salam desaisme. Terima kasih.